Dan sejak tahun lalu saya sudah berusaha untuk melakukan program penegakan hukum dengan kasih sayang. Jadi kita ada namanya program Gebiar Kasih Sayang. Kita selesaikan semua permasalahan hukum dengan pakai hati nurani. Termasuk Ibu, saya bersyukur bisa ketemu sama Ibu sekarang ya. Jadi Ibu Ade ini sudah menghilang dari sini lebih kurang 3 tahun ya Bu ya. Ya, 3 tahun. Ini bukan kita mau bikin susah beliau, tapi karena rasa sayang kita supaya beliau ini bisa menjadi manusia yang bebas kalau sudah menjalankan hukumannya. Oleh karenanya saya sangat berharap bahwa hari ini merupakan hari yang baik untuk Ibu memulai kembali hari-hari ke depan. Memang harus ada yang harus Ibu lalui, tetapi inilah yang memang harus terjadi. Oleh karenanya saya sangat bersyukur setelah penangkapan kemarin oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merupakan permintaan dari Kejaksaan Negeri Tual sejak bulan November tanggal 24. Ini tanggal 24 juga ya? Nah, pas tanggal 24 juga hari ini beliau sudah tiba kembali. Saya sangat bersyukur, kenapa? Kalau Ibu di sini nanti keluarga bisa menjenguk. Kalau Ibu di Depok kan tidak ada yang bisa menjenguk. Oleh karenanya ya tidak ada syukur yang lebih yang saya bisa alami hari ini selain saya mensyukuri kedatangan Ibu di sini sehingga keluarga bisa ketemu setelah sekian lama tidak berjumpa. Nanti Pak Kasih Intel akan jelaskan sedikit kronologis daripada penangkapan. Terima kasih Bapak Kajari. Ini akan saya ceritakan sedikit masalah kronologi penangkapan DPO ini. Ini juga antara kerjasama Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Negara Tual dan Depok. Yang mana DPO ini tertangkap pada hari Rabu kurang lebih pukul 15.20 di Jalan Tanjakan Saung, tenda nomor 98, Sukamaju, Kecamatan Celuduk, Kota Depok, Jawa Barat. Yang dimana DPO ini telah melarikan diri selama itu. Yang ini adanya kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Kejaksaan RI yang nama Tim Tabur Tangkap Buronan. Terima kasih. Ya, Pak Kasih Khusus, tolong jelaskan Ibu Ade ini divonis berapa lama, kemudian kapan itu divonisnya bersama majelis dari Mahkamah Agung. Baik, terima kasih. Izin Bapak Kajari, teman-teman wartawan semua, bahwa pada hari ini berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan nomor 302-Q.1-12-FU.1.09/2021, surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tual. Hari ini kami akan melakukan eksekusi terhadap putusan hakim, di mana bahwa Ibu Ade itu ini berdasarkan putusan nomor 834/PIT/SUS/2017 Mahkamah Agung. Artinya Ibu ini sudah pernah divonis di tingkat pertama, banding, dan kemudian terakhir adalah kasasi, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan eksekusi, di mana dalam kasasi itu isi kasasinya mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa DOO itu STAP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemudian putusan yang kedua menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 787 juta. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan, maka harta bendanya dapat disita dan dilakukan lelang. Jika terpidana tidak mempunyai uang yang mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Artinya apabila terpidana ini tidak mampu membayar uang pengganti, maka hukuman
penjara ditambah selama 3 tahun. Mungkin itu saja garis besarnya daripada putusan kasasi Mahkamah Agung. Demikian Bapak. Baik, terima kasih. Dan kesempatan yang baik ini saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tual menghimbau kepada terpidana yang masih DPO, Ibu Maimunah Kabelmai, agar menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Tual. Dan bagi keluarga, tolong ingatkan beliau, kembalilah kemari. Dan Anda penasihat hukum, Anda bertanggung jawab terhadap klien Anda. Hadirkan mereka ke Kejaksaan Negeri Tual supaya mereka mendapatkan kepastian hukum seperti Ibu Ade ini hari ini mendapatkan kepastian hukum. Dan yang kedua, Jismin Reubun ya? Siap. Ya. Tolong hadir ke Kejaksaan Negeri Tual. Keluarga dan pengacara saya minta tolong. Daripada kita cari-mencari, lebih bagus datang kemari, kita jalani apa yang harus kita jalani sebagai seorang terpidana. Dan yang ketiga, Saudara Endri Renfaan, ya, saya minta tolong. Kalau tidak salah anaknya itu ada yang pengacara, ya. Bapak sebagai anak daripada Pak Endri, sebagai seorang pengacara harus bertanggung jawab. Kita sama-sama penegak hukum, tegakkanlah hukum dengan hati nurani kita, supaya Bapak Saudara dapat menjalani hukuman dan menjadi manusia yang bebas. Sudah banyak yang kita eksekusi dan memang hasilnya sangat baik, dirasakan sangat bermanfaat. Sekarang sudah banyak yang juga yang sudah bebas, menjadi manusia yang bebas, ada yang juga sudah masuk partai. Kalau tidak dieksekusi tidak akan bisa menjalani hal tersebut. Oleh karenanya, Ibu, terima kasih sudah datang ya. Tetap semangat, sholat di sana. Ini keluarga banyak, nanti bisa menjenguk setiap hari ya. Jadi sudah saatnya Ibu menjalani hukuman Ibu ya. Baik, demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, tak lupa, kalau untuk pidana umum kita DPO masih ada 13. Dari 18 sudah kita dapatkan 5, tinggal 13. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kesempatan hari ini saya ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu yang kemarin sudah dilepas dari rumah tahanan negara, dari lapas itu bukan berarti selesai. Sudah ada putusan dari Mahkamah Agung. Artinya Bapak dan Ibu yang masih ada di Papua, yang ada di Jakarta maupun di KI besar, agar segera datang. Jangan ikuti masukan-masukan yang tidak betul sehingga tidak datang untuk dieksekusi. Tidak boleh. Dan kita sebagai keluarga, apalagi sebagai penasihat hukum, janganlah ngarang-ngarang cerita. Hadirkan kemari, kita punya keluarga. Jangan disembunyikan, jangan memberikan angin surga, kesihan. Mereka harus menjalani hidup, tidak dapat menyelesaikan, mereka punya hukuman. Demikian Pak, puji dan syukur, saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolres yang baru, Pak Manu Putih, dan beliau ini memang sangat luar biasa, penuh semangat, energik dan gagal gitu. Ya sama dengan saya sudah 12 lah, ya kan? Tapi dia lebih gagal. Nah beliau dengan saya sudah berkomitmen bahwa DPO akan kita cari supaya mereka dapat dieksekusi. Ya. Pak, apakah pencarian yang dilakukan mungkin dalam waktu dekat atau mungkin 1-2 tahun ke depan lagi untuk pencarian DPO yang belum? Apa itu? DPO Pak, apakah akan dilakukan pencarian dalam waktu dekat? DPO korupsi sudah kita cari, Ibu Kabelmai sudah kita deteksi. Tadi dari pihak Kejaksaan Tinggi sudah mendeteksi di mana keberadaan beliau. Ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dapat tertangkap. Modusnya memang ketika menghubungi keluarga, nomor 1 habis hubungi buang, nomor 1 buang. Tapi ya kita akan tetap melacak sehingga dapat bersama-sama dengan Ibu
Kalau nanti ibu ini hanya sendirian di dalam nanti merasa tidak adil. Masa yang lain tidak, sedangkan ibu di dalam. Ya. Jadi untuk penasihat hukum yang tidak memberikan respon terhadap kasus DPO mereka. Penasihat hukum ini sudah kita suratin supaya kliennya dihadirkan. Tetapi sampai sekarang tidak ada satu penasihat hukum pun yang bertanggung jawab terhadap klien mereka. Kasihan. Jadi jangan penasihat hukum jangan kasih masukan kepada klien yang foya-foya, yang bohong-bohong. Tanggung jawab, harus hadirkan, datang ke sini. Sudah kita suratin harusnya datang, supaya kita sama-sama. Katanya penegak hukum ini kan pengacara, polisi, jaksa, hakim. Tetapi ketika eksekusi pengacara semua ikut bertanggung jawab. Itu tidak boleh, sama-sama. Untuk pengacara Ibu Ade sendiri siapa? Kalau penasihat Ibu Ade kita nggak tahu. Nggak tahu. Kita untuk yang pidana umum yang kita suratin, karena itu yang paling banyak. Kalau beliau ini kita langsung turun tangan sendiri. Ya, cukup ya. Biar ibu mau istirahat dulu.